Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat, akal, dan didikan. 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan pendidikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu GPD Hidayah Kolot, semuanya pasti tante percaya kabarnya sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Hari ini kita akan mulai lagi ibadah sekolah minggu kita. Walaupun masih tetap di rumah, ingat kata Tante Desi, Tuhan itu hadir dalam hidupmu, dalam hatimu. Yang penting kau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Semua duduk dulu, diam manis. Tidak ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang lari sana sini. Kita mau duduk diam manis untuk kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita yang pertama. Kuserahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Tuhan Yesus baik. Lipat tanganmu, tutup matamu. Kuserahkan ya Tuhan. Kuserahkan ya Tuhan.
untuk kemuliaan-Mu. Katakan Tuhan Yesus baik, angkat tanganmu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya selamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya selamanya. Yuk kita mau berdoa, semua tangannya dilipat, matanya ditutup, tidak boleh ada yang buka mata saat berdoa. Ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bernyanyi dengan sungguh-sungguh dan semangat untuk Tuhan. Tuhan berkati kami supaya ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai pujian kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus itu baik buat kita. Yuk kita mau nyanyi pujian kita yang pertama. Sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dengan sukacita, dengan semangat. Kita ingat lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Haleluya. Semangat semuanya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi penangan, malam jadi impian, Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Iya, tetap berdiri ya. Semua tetap semangat. Kamu anak raja, Tante Desti anak raja, Om Edu anak raja, semuanya papa mamamu pun anak raja. Dan kita mau senang, sukacita karena kita adalah anak-anak raja, anak-anak kerajaan surga loh. Jadi kita harus tetap selalu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya kita mau sambung lagu kita yang lain. Kita nyanyi lagu Kasih Yesus, indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Haleluya, kasih Yesus. Yang semangat semuanya. Kasih Yesus, indah-indah oh indah, kasih Yesus, indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang
percaya kasih Yesus itu indah bagi kita. Lebih indah dari pelangi. Pelangi itu warnanya wow, keren sekali. Warna-warni yang indah. Bintang-bintang di langit kerlap-kerlip. Itu lebih indah kasih Yesus daripada semuanya. Bahkan bunga-bunga, warna bunga-bunga yang indah, kasih Yesus jauh lebih indah buat kamu. Yesus sudah mati disalibkan karena Yesus mencintai dan mengasihi kamu, anak-anak sekolah minggu, mengasihi Tante Desti, mengasihi Om Edu, dan mengasihi kita semua. Puji Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu tetap duduk, diam, dan kita mau nyanyi lagu pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu, lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan tak pernah janji. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat kami menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dari awal kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia. Bagi yang setia dan percaya. Kita mau berdoa. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah puji-pujian yang kami nyanyikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus baik bagi kami. Tuhan Yesus selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati supaya firman Tuhan boleh tertanam, berakar,
bertumbuh, berbuah-buah di dalam hidup kami. Terlebih lagi, kami boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu semua duduk manis, duduk diam. Tidak ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang bercanda. Kita mau dengar firman Tuhan berikut ini. Mari kita dengar firman Tuhan. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku." Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang,
Hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Haleluya, firman Tuhan sudah kita dengar bagaimana kisah Yusuf mengampuni siapa? Iya, saudara-saudaranya. Yusuf itu punya 10 kakak dan 1 adik. Yusuf itu anak ke-11 dan Yusuf punya adik yang paling kecil. Adik yang paling dia sayang, namanya siapa tadi? Yang dituduh pura-pura dituduh mencuri, yang di dalam kantong karungnya itu ada barang milik Yusuf. Iya benar, Benyamin, adik yang paling dikasih oleh Yusuf. Mungkin Yusuf bisa aja dendam sama 10 kakaknya yang menjual dia ke Mesir, yang membuang dia ke dalam sumur yang kosong, yang mungkin membuat dia kasih tahu ke papanya, Papa, Yusuf sudah mati dimakan sama binatang buas. Tapi Yusuf gak mendendam loh adik-adik. Yusuf tetap mengasihi kakak-kakaknya. Sampai akhirnya Yusuf menangis dengan kencang. Karena Yusuf ternyata, aku tuh mengasihi kalian loh. Meskipun kakak-kakaknya Yusuf membenci Yusuf, cemburu sama Yusuf, gak senang sama Yusuf, tapi Yusuf gak mau balas dendam. Yusuf tetap mengasihi. Nah, anak-anak sekolah minggu juga belajar. Kamu harus mengasihi saudara kamu, mengasihi teman-teman kamu. Mungkin teman-teman kamu di sekolah mungkin nanti ada yang gak senang sama kamu. Mungkin ada yang suka jahatin kamu. Mungkin ada yang suka cubit kamu, pukul kamu. Mungkin ada yang suka ngambil barang kamu, misalnya pulpen, pensil, mencuri dari kamu. Tapi Tante Desi mau ajarkan kita belajar seperti Yusuf. Meskipun dia disakitin, meskipun Yusuf mungkin dibikin seolah-olah mati, tapi Yusuf mau mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan luar biasanya ketika Yusuf mau mengasihi, mengampuni, apa yang terjadi? Yusuf itu jadi orang yang luar biasa. Yusuf itu jadi orang yang pemenang, jadi orang yang hebat. Bahkan dia jadi pemimpin. Wah, nah anak-anak sekolah minggu, kalau Tuhan mau memberkati masa depanmu, kamu mau diberkati sama Tuhan, kamu harus mau mengasihi. Siapapun itu, kamu harus mau mengasihi. Nah, kembali lagi ayat hafalan selanjutnya. Minggu kemarin Tante Desi senang ya, sudah banyak yang menghafal. Nah, sekarang kita mau belajar ayat hafalan untuk dihafalkan untuk selama seminggu. Yuk buka Alkitabnya masing-masing. Kalau mungkin yang nggak bisa buka, minta tolong sama mama, papa, atau kakak, abang ya. Yuk kita buka Yohanes 15 ayat yang ke-17. Yohanes 15 ayat 17. Ya, sudah ketemu? Oke, Yohanes 15 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. Yang udah bisa baca, baca yang keras dengan suara yang keras biar kamu cepat hafal. Yuk, 2, 3. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ulang lagi ya, Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang
lain. Firman Tuhan untuk ayat hafalan mengajarkan anak-anak sekolah minggu bahwa perintah Tuhan loh, bukan perintah Tante Desti, bukan perintah Om Edu, bukan perintah Oma, bukan perintah Mama Papa. Mengasihi sesama itu adalah perintah Tuhan Yesus. Kalau kamu mengasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ayat hafalan beberapa minggu lalu dalam Yohanes 14, kalau kamu mengasihi Tuhan Yesus, maka kamu akan melakukan segala perintah-perintahnya. Nah, perintah Tuhan Yesus yaitu kita harus mengasihi semua orang. Jangan lupa ayat hafalannya Yohanes 15 ayat 17. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah, semua Alkitabnya ditutup kembali. Kita mau nyanyikan satu lagu. Kita nyanyikan lagu kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Kita nyanyikan laguku Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Semuanya tutup matamu, lipat tanganmu. Kita nyanyikan laguku Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Tuhan udah lebih dulu mengasihi kita semua anak-anak sekolah minggu, dan kita harus juga mengasihi Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Ku cinta Yesus, haleluya. Lipat tanganmu. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus, sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yuk kita mau berdoa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, ajarkan kami mengasihi semua orang, bukan hanya keluarga kami, tetapi orang-orang lain, baik itu teman kami, saudara-saudara kami, bahkan orang yang membenci kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami seperti Yusuf yang mau mengampuni dan mengasihi. Terima kasih Yesus. Tuhan, berkati orang tua kami, berkati di dalam mencari pekerjaan, di dalam mencari uang. Tuhan berkati supaya kami semua sehat-sehat. Terima kasih Yesus. Tuhan berkati bangsa Indonesia supaya corona boleh segera berlalu dan kami boleh bebas beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas. Tutup matamu, dengarkan Tante Desti. Pulanglah, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus, cinta kasih dari Allah Roh Kudus, menyertai semua anak-anak sekolah minggu, memberkati semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati masa depanmu, Tuhan berkati kesehatanmu, Tuhan berkati keluargamu,
Bahkan Tuhan berkati iman percayamu. Tuhan jadikan engkau anak yang takut akan Tuhan, anak yang menjadi kebanggaan orang tua, dan terlebih lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai engkau mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya dan terima berkat Tuhan. Haleluya, amin. Ya puji Tuhan anak-anak, sekolah minggu telah selesai. Jangan lupa ayat hafalannya. Jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan, taati orang tuamu, tetap berdoa, baca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.